Halo mahasiswa Fakultas Hukum Unpas, kembali lagi bersama saya, Sylvia Lawrence, dalam podcast calon ketua dan wakil ketua BEM, pasangan nomor urut 1. Sebelumnya, apa kabar nih dari pasangan calon? Baik. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri kalian dulu ya dari sebelah kiri saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Jennifer Royhan, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2023-2024 dari angkatan 2021. Oke, mungkin bisa. Perkenalkan, nama saya Igor Pramana. Di sini saya mencalonkan sebagai calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya berasal dari angkatan 2022. Oke, mungkin kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa kalian mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua BEM? Apakah keresahan kalian yang membuat kalian pada akhirnya mendaftarkan diri kalian menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM? Oke, jadi setelah diskusi bersama gitu kan, kita pada akhirnya menemukan keresahan-keresahan kita yang dimana memang sama begitu. Jadi ada beberapa permasalahan yang memang sering terjadi atau berulang kembali begitu. Yang pertama itu terkait beasiswa, yang kedua itu terkait program magang, yang ketiga itu terkait sistem akademik begitu. Dan yang keempat yang memang sekarang sedang terjadi yaitu ketidaktertarikan mahasiswa terhadap program-program yang memang sudah diadakan oleh lembaga itu sendiri. Makanya kami berdua pada akhirnya mencalonkan diri untuk pada akhirnya nanti mungkin bisa menyelesaikan hal-hal tersebut begitu. Oke, kalau dari Igor pun sama gitu terkait dengan keresahan-keresahannya gitu. Kalau menurut dari saya sendiri, karena kita berdua sudah berdiskusi seperti yang sudah disampaikan oleh Jenny, keresahan yang kita miliki ini sebenarnya tidak jauh berbeda dan hampir dibilang sama kan. Oleh karena itu, kami berdua di sini mencalonkan sebagai calon ketua dan calon wakil ketua dikarenakan atas keresahan-keresahan yang sama. Dan setelah diskusi pun kami memiliki gagasan-gagasan untuk kedepannya. Oke, jadi kalian ini berdua atas dasar keresahan kalian bersama. Oke, kemudian apa sih grand design dan visi misi yang ingin kalian bawa untuk BEM yang akan nanti kalian jabati gitu? Terkait grand design visi misi, mungkin di sini saya akan memaparkan visi dari yang akan kami bawa. Visi ini telah kami diskusikan, jadi visi yang kami akan bawa ke depannya terhadap kelembagaan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami ingin menjadikan Badan Kelembagaan Mahasiswa ini untuk dapat merekonstruksi paradigma mahasiswa sehingga kelembagaan ini dapat menjadi wadah untuk perkembangan dan juga pengaktualisasian kualitas diri mahasiswa itu sendiri. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini nantinya akan dilaksanakan secara yang pertama solutif, progresif, dan kolaboratif yang sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Oke. Terkait mungkin ditambahin ya. Jadi terkait misi yang nanti akan kita bawakan, memang setelah kita diskusi bersama itu muncullah 4 poin. Yang pertama itu terkait pembangunan tata kelola sistem yang baik begitu untuk pada akhirnya menjadi penyalur media informasi. Lalu yang kedua itu kita akan merealisasikan konsep student government gitu. Lalu yang ketiga itu kita akan mengoptimalisasi pengembangan UMBF dan organisasi internal. Dan yang terakhir kita akan mewujudkan jiwa-jiwa sosial dari mahasiswa itu sendiri begitu. Dari visi misi dan grand design yang sudah kalian sebutkan tadi itu, bagaimana nih kalian menjalankan sinergitas antara sivitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Hukum agar menjaga semangat dari diri kalian sendiri gitu? Terkait untuk kita menjalin sinergitas terhadap sivitas akademik yang ada, sebenarnya karena kita ada di Tanda Pasundan juga ya, kalau dari kami akan menerapkan komunikasi yang baik karena ada pepatah dari Sunda juga mengatakan bahwa ade goreng ku bahasa. Jadi mau bagaimana situasinya pun dengan komunikasi bisa diselesaikan. Jadi di sini kami akan membuka komunikasi secara terbuka yang efektif dan juga efisien terhadap seluruh sivitas yang ada. Dan juga untuk cara pertama mungkin kita akan
menimbulkan rasa trust dulu terhadap sivitas-sivitas akademika yang memang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Pasundan beserta mahasiswa nantinya begitu. Oke, tadi di dalam visi kalian yang sudah kalian sebutkan itu, kalian ingin dalam hal ini nih, kalian ingin merekonstruksikan perihal tentang apa gitu dari visi misi yang sudah tadi kalian jelaskan gitu. Nah, untuk yang akan kita rekonstruksikan paradigma mahasiswa ini adalah paradigma mahasiswa terhadap kelembagaan. Karena menurut kami dan juga keresahan kami di sini, semangat dari mahasiswa untuk melakukan kelembagaan atau mengikuti kegiatan kelembagaan itu sudah mulai menurun. Kenapa dikatakan menurun? Mungkin kurang aktifnya kelembagaan saat ini yang padahal sebenarnya sudah aktif. Cuman belum dapat dilihat dari jiwa partisipasi mahasiswa itu sendiri. Mungkin selebihnya bisa disampaikan dari Jenny. Oke, jadi merekonstruksi paradigma yang dimana rekonstruksi itu adalah pembangunan ulang dan paradigma itu adalah cara pandang. Jadi bisa kita lihat gitu ya teman-teman mahasiswa di sini datang ke kampus begitu lalu pulang begitu yang seharusnya memang lembaga ini sendiri bisa jadi ruang-ruang untuk pembelajaran baik secara intelektual, baik secara soft skill, baik secara pengembangan karakter begitu. Jadi kami rasa cara pandang mahasiswa saat ini terhadap kelembagaan itu memang bisa dibilang kurang pas begitu, kurang bagus lah gitu. Jadi memang kami harap juga teman-teman mahasiswa bisa menunjukkan kualitas dirinya begitu di lembaga nanti begitu. Oke, dari tata kelola sistem itu kalian pengen seperti apa dan layanan interaktif apa yang ingin kalian wujudkan gitu? Oke, jadi untuk tata kelola sistem, jadi kita bakal bikin nanti tata kelola sistem yang terpadu. Nanti bentuknya itu sebuah platform, entah aplikasi ataupun website. Jadi isinya itu terkait informasi-informasi dari tiga keresahan kami tadi begitu, atau keresahan teman-teman mahasiswa lainnya terkait beasiswa, program magang dan juga sistem akademik yang dimana nantinya kami ketika kami nanti menjalankan badan eksekutif mahasiswa, kami akan turun bersama BPM untuk pada akhirnya menyerap aspirasi mereka dan kami di sini sebagai BEM akan membuat itu dalam bentuk program begitu. Jadi untuk tata kelola sistem dan layanan interaktif itu memang untuk sebagai penyalur media informasi begitu juga terkait beasiswa dan magang begitu. Mungkin dari Igor ada tambahan? Mungkin itu cukup. Oke. Dari visi, misi, dan grand design yang dijelaskan dari pasangan calon ini sangat amat bagus ya. Di sini saya ingin menanya nih pendapat dari kalian. Menurut kalian apa itu student government? Oke, jadi kurang lebihnya gitu secara sederhana, student government ini adalah organisasi mahasiswa begitu. Jadi kenapa harus direalisasikan kembali? Karena di dalam konsep student government itu terdapat 5 prinsip dasar yang dimana seharusnya kita sebagai mahasiswa itu menerapkan atau memakai prinsip-prinsip itu begitu. Yang pertama itu ada aspek moralitas yang dimana mahasiswa itu harusnya bisa membedakan atau mempertimbangkan baik dan buruk. Lalu yang kedua itu terkait intelektual yang dimana mahasiswa tetap harus berpatron pada aspek-aspek intelektual gitu. Yang ketiga terkait politik yang dimana kita sebagai mahasiswa itu harus menjalankan fungsi kita sebagai agent of change dan social control begitu. Jadi seharusnya mahasiswa itu lebih kritis begitu kan. Lalu yang keempat itu ada aspek independen yang dimana mahasiswa itu harus memiliki sikap independensi, jadi tidak ada tekanan dari pihak-pihak lain begitu. Jadi dan yang kelima itu aspek egaliter atau sejajar, jadi mahasiswa itu berhak untuk berproses dimanapun termasuk di lembaga nantinya begitu. Oke, seperti yang kita ketahui juga nih di Fakultas Hukum ini kan banyak UMBF yang kalau kita ketahui juga UMBF ini tuh kadang masih kurang gitu ya. Bagaimana nih cara kalian mengoptimalisasikan agar pengembangan dari UMBF dan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum?
Jadi untuk terkait pengoptimalisasian pengembangan UMBF, sebenarnya udah kita lihat gitu ya, UMBF atau organisasi internal di fakultas, di lingkup fakultas hukum ini sudah cukup bagus begitu perkembangannya. Jadi nanti kita akan hadir ke mereka, ke UMBF dan organisasi internal ini untuk pada akhirnya bersama-sama untuk mengembangkan kembali potensi atau kualitas-kualitas yang mereka miliki begitu, untuk pada akhirnya bisa meningkatkan eksistensi. Jadi eksistensinya bukan hanya di lingkup fakultas, bisa di lingkup regional, nasional maupun nanti internasional gitu kan. Alhamdulillah, insya Allahnya begitu. Oke, Igor mungkin ada tanggapan? Mungkin sedikit untuk menambahkan dari Jenny tadi terkait optimalisasian untuk UMBF yang ada di lingkup fakultas hukum dan juga kelembagaan-kelembagaan yang ada. Mungkin karena kita tadi menerapkan kolaborasi juga ya, kita akan mengadakan beberapa program kolaborasi baik itu bidang di akademik maupun non akademik terhadap UMBF yang ada dan juga kelembagaan yang ada. Nah, kolaborasi ini dapat dibentuk dengan program. Misalkan kalau misalkan ada UMBF komunitas sepak bola, kita akan mengadakan sepak bola. Lalu mungkin debat, kita akan mengadakan debat baik tingkat nasional maupun regional. Mungkin seperti itu. Oke, kalau misalnya nih kalian menjabat dan kalian nih program kerja apa aja yang ingin kalian lakukan gitu? Oke, jadi setelah kita berdiskusi cukup lama gitu kan, program-program kerja kita ini memang kita baginya seperti apa. Kami rasa program kerja yang dibuat atau diketuk pada saat awal kepengurusan itu nggak selalu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kan. Maka dari itu kami membuat pembagian waktu untuk program kerja. Yang pertama itu program kerja dalam setahun, lalu program kerja semester 1 dan semester 2. Jadi untuk program kerja dalam satu tahun itu ada 3 program kerja. Yang pertama itu integrated system, yang dimana hal ini untuk menjawab 3 keresahan kita tadi begitu. Dan nantinya untuk bentuknya itu platform gitu, entah aplikasi ataupun website. Lalu yang kedua itu ada social youth development, yang dimana program ini sebenarnya adalah bentuk pengaktualisasian dari kualitas diri mahasiswa, yang dimana nantinya program ini akan kita mahasiswa akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengadvokasian begitu. Dan yang ketiga itu terkait festival atau parade. Jadi nanti di dalamnya ada beberapa rangkaian untuk pada akhirnya kita berkolaborasi dengan UMBF dan organisasi internal dan juga teman-teman mahasiswa lainnya beserta kelembagaan-kelembagaan lainnya. Lalu di semester pertama itu memang fokus kami itu untuk mengembangkan diri begitu, kualitas diri, entah secara karakter yang dimana ada program character development, dan yang kedua itu ada intellect center, yang dimana untuk karakter ini untuk pengembangan karakter lah gitu dari mahasiswa itu sendiri, dan yang kedua itu intellect center untuk pada akhirnya mengembangkan intelektualitas dari mahasiswa. Lalu untuk semester keduanya nanti kami ketika menjalankan badan eksekutif mahasiswa, kami akan turun ke mahasiswa bersama BPM nanti untuk pada akhirnya menyerap aspirasi-aspirasi dan membuat program yang memang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa begitu. Oke, apa aja nih kelebihan dari pasangan calon ini sehingga kita harus memilih kalian gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi terkait kelebihan gitu ya, sebenarnya kan kita nggak boleh sombong gitu. Jadi sebagai manusia kan kita nggak boleh sombong. Betul kan. sekali. Jadi terkait kelebihan mungkin kita pasangan calon mungkin nanti akan hadir begitu di tengah-tengah mahasiswa untuk pada akhirnya menyerap aspirasi atau kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan kita adakan di program kerja begitu. Jadi mungkin itu bentuknya tawaran gitu ya, bukan kelebihan gitu, karena menurut kami berdua, menurut saya mungkin kelebihan itu nggak usah lah kita umbar-umbar gitu kan. Biar mahasiswa aja. Biar mahasiswa aja yang merasakan gitu kan. Oke, mungkin dari Igor.
Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya karena kita udah sepakat ya, karena kelebihan itu kan nggak perlu ditunjukkan juga kan, tapi biar mahasiswa yang lain menilai bagaimana kemampuan para pasangan calon. Tapi kalau menurut kami, menurut saya terutama, saya yakin dengan pasangan calon kami memiliki gagasan-gagasan dan juga inovasi ke depannya untuk membawa kelembagaan itu sendiri lebih maju dan juga fakultas hukum ini lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin bisa dari Jenny dan Igor untuk mengajak mahasiswa untuk memilih kalian gitu. Halo teman-teman, terima kasih udah mungkin mendengarkan podcast kita pada hari ini. Mari wujudkan Fakultas Hukum dan kelembagaan Fakultas Hukum menjadi kelembagaan yang berintegritas. Dan jangan lupa tanggal 26 Oktober 2023 nanti untuk memakai hak suara kalian untuk memilih kami gitu kan, dan kita meminta untuk doa dari kalian semua. Oke. Igor ada? Mungkin cukup jedor beraksi. Jangan lupa nomor urut 1 tanggal 26. Oke, mungkin itu video podcast dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM nomor urut 1. Saksikan untuk podcast-podcast berikutnya ya. Terima kasih.